Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KZ dimanapun Anda berada, di sini ada yang lagi rame, yaitu Mahesa Al-Bantani dan Dutskun Wesi Yowesi. Namanya si Irfan ya kalau nggak salah, bukan Gus. Kalau dulu kan dipanggil Gus Irfan, nggak tahu Gusnya dari mana, itu nggak jelas ya. Pokoknya si Irfan Dutskun Wesi Yowesi ini ngotot membela pembangunan PIK 2 yang ada di Banten. Mari kita simak sebagaimana videonya. Mahesa, nama yang indah. Mahesa dalam bahasa Jawa kuno itu artinya kerbau. Wih, Mahesa itu dalam bahasa kuno namanya kerbau. Jadi seolah-olah si Dutskun Wesi Yowesi ini menghina Mahesa Al-Bantani. Ya, coba kita lanjutkan. Mahesa bikin ulah sekelas Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot itu dikritik dia dengan tanpa kesopanan. Kritik boleh, tapi nggak pakai etika gitu loh, ngaca gitu loh. Sohibul wilayah. Betul, kalau ngeritik harus pakai etika, harus pakai adab sopan santun seperti para leluhur kita yang ada di Nusantara. Kita lanjutkan dulu. Ini baru ya untuk Mahesa nih, ya, dari penjabat Gubernur Banten, ya, memiliki dampak positif. Ini sohibul wilayah, umarok di provinsi Banten. Jadi Gubernur Banten, sohibul wilayah, katanya mengatakan PSN PIK 2 ini ada kebaikan, kata si Dutskun Wesi Yowesi. Sementara PSN PIK 2 ada di wilayah Banten. Oke. Begitupun ulamanya, umaroknya diwakili oleh pejabat gubernur. Mahesa nih. Ulamanya kemarin lewat silaturahim para anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten mengatakan mendukung kelanjutan PSN PIK 2. Kalau ngomong itu kok pakai alur muara, mana itu hilir, mana itu hulu, mana itu hilir. Kalau sampean nggak ada di lokasi kemarin kita di Istana Nelayan Tangerang, kok jangan ngoceh nggak karu-karuan. Yai Said kemarin itu dengan tegas yang disaksikan semua yang hadir mengatakan Kiai Said membahas apa PSN, ya. Ya, tadi si Dutskun Wesi Yowesi ini mengatakan bahwa ulama Banten sepakat dengan pembangunan PIK 2 tersebut. Nah, saya lihat siapa sih ulama Bantennya, dan ternyata ulama Bantennya nggak ada. Yang ada dari Cirebon, namanya Mbah Kiai Haji Said Akil Sirot. Beliau bukan orang Banten, tapi beliau ini orang Cirebon. Ya. Kemarin saya lihat ada lagi, namanya Syarif Rahmat. Nggak tahu dia itu orang mana, ya? Nggak tahu dia orang mana. Coba share di kolom komentar, Syarif Rahmat orang mana? Yang paranormal pemburu hantu itu. Kemudian saya lihat juga ada Mogi Nur Fadil. Mogi Nur Fadil itu bukan ulama, bahkan bukan kiai katanya. Bahkan disebutkan oleh Kesultanan Banten bahwa Mogi Nur Fadil itu bukan tubagus. Maka daripada itu, Mogi Nur Fadil adalah tubagus palsu. Itu siapa? Rofi'i. Rofi'i saya nggak tahu siapa Rofi'i itu, ya. Karena baru aja saya lihat itu namanya Rofi'i ya. Kalau Imam Rafi'i saya tahu, Imam Rafi'i itu salah satu ulama besar pada zaman itu, masya Allah Imam Rafi'i. Tapi Rafi'i ini saya nggak tahu, ya, kurang terkenal juga. Nah, yang namanya Rafi'i ini. Nah, kalian nggak kelihatan ulama-ulama Banten yang mana gitu maksudnya, ya, ulama Banten yang mana, gitu. Jadi harus Anda ingat nih, Dutskun Wesi Yowesi, ya, jangan terlalu ngotot lah membela yang Yai gitu. Said itu mengucapkan, saya mengomentari, saya mendukung PSN PIK 2 dengan dasar apa? Tadi lewat tokoh-tokohnya ulama Banten,
begitupun lewat Umaroknya, lewat pejabat gubernur Banten, kurang apa lagi? Dan sampai itu siapa? Gitu loh. Contoh di Paku Haji kemarin, warga asli setempat menolak orang-orang yang gak jelas demo itu di daerah Paku Haji. Dan jangan-jangan sampai juga bagian orang-orang seperti itu. Anehnya pernyataan sampai hari ini mirip pernyataan Khozinuddin, ya, tentang pagar-pagar di laut. Jangan-jangan sampai bagian kelompok Khozinuddin, ex-HTI, kelompok yang ada indikasi membuat negara dalam negara kan gitu. Apalagi Anda pernah mengatakan ada indikasi Anda mengajak warga Banten untuk pisah dari NKRI. Loh, kok Anda sekarang nyeramahi ibu yang sampai saya siapa? Ini ketemu pirang perkoro kalau orang Jawa bilang. Nggak pas lah. Ihyaul Mau'ad. Ya bagaimana menghidupkan yang mati, ini semua itu sudah lewat penelitian. Jelas-jelas PSN itu adalah tanah negara yang sudah terbengkalai lama, bahkan terjadi abrasi, ya. Yang lama-lama ini pulang daratannya akan tenggelam, gitu. Kalau nggak ada sesuatu tangan khalifah manusia ini kan khalifah fil ardi yang menyelamatkan, mau gimana? Begitu ada saudara kita yang beda etnis dengan sampean, mungkin Mahesa Al-Bantani, Anda kok malah serik itu? Anda kok malah mencaci maki, benci? Janganlah kebencian pada suatu kaum, mungkin etnis, menjadikanmu gak bisa berlaku adil. Bisa jadi orang yang kamu benci lebih baik dari kamu, gitu loh. Loh, sampai itu tak paham gak sih bedanya PSN PIK dengan PIK dulu? Kalau nggak paham jangan ngomong. Ihyaul Mau'ad, menghidupkan ini kan bagian dari menghidupkan sesuatu yang sudah terlantar, terbengkalai, tidak terpakai. Dan ini sesuai dengan surat Az-Zariyat, ya, ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang bisa dihubungkan tentang kosmologi juga. Bagaimana hubungan manusia sebagai khalifah dengan alam, seperti suami istri. Ada lahan yang terlantar, terbengkalai. Katanya menghidupkan tanah-tanah yang mati, tanah-tanah yang terbengkalai, kata si Lutskun Wasiyowesi ini. Beliau si Lutskun Wasiyowesi ini mengutip daripada pernyataan Bahyai Akil Siroj, ya. Jadi Ihyaul Maut itu menghidupkan tanah-tanah yang mati, katanya. Ibaratnya lahan terbengkalai itu istri kita biarkan, kita nggak sentuh, kita nggak openi, kita nggak lindungi, dolem. Itu yang dimaksud biasa Akil Siroj. Duh, ngajinya kurang jauh kau itu, ya. Kus, geng. Jadi itu membawa dalil tentang khalifah fil ard, ya, membawa dalil khalifah fil ard. Jadi untuk mengurus di permukaan bumi ini. Tapi jangan lupa Lutskun Yowesi bahwa ada dalil tangan-tangan manusia itulah yang merusak bumi. Ada tuh dalilnya, fasada fil ar, itu kan. Coba buka aja ayatnya kan. Itu manusia-manusia, tangan-tangan manusia yang merusak bumi itu sendiri. Jangan lupa itu, ya, kalau memang membawa dalil khalifah fil ar. Tapi jangan lupa juga dengan dalil yang tadi yang saya sebutkan, fasada fil ar, tangan-tangan manusia, saudaraku. Ngajinya kurang jauh kau Mahesa Al-Bantani, katanya gitu. Saya mau lihat nih ngajinya si Lutskun Wesi ini apakah iso atau ora iso. Itu aja sih ya komentar saya. Tapi kalau saya lihat Mahesa Al-Bantani itu secara lahiriah, Mahesa Al-Bantani itu pinter dalam ngaji. Artinya dalam baca kitabnya pinter, ya, menurut saya. Saya tidak membela siapa Mahesa, enggak. Tapi ketika melihat dia live di TikTok atau PT-PT-nya itu, dia selalu kalau membaca kitab itu luar biasa, membawakan dalil dalam kitab-kitab dan juga membaca kitab kuning. Itu luar biasa. Tapi saya belum dengar nih si Lutskun Wesi ini membaca kitab di PT-PT-nya. Nggak ada dengar apakah bisa ngaji atau orang kus gini. Ya, itulah kelucuan seorang Sontoloyo yang mendukung PIK 2 dan juga mendukung, jadi si Yowesi ini mendukung juga
pembegalan nasab gitu ya teman-teman. Jadi si wasi ini berkoar-koar ikut membatalkan nasab habaib juga seperti itu ya. Kita sudah tahulah ternyata yang dukung PIK 2 itu adalah gerombolan para mukiman. Saya lihat besok saya akan upload satu lagi untuk reaction selanjutnya. Di situ dalam satu VT diperlihatkan ada videonya, itu ada Mogi Nur Fadil. Sudah tentu Bahya Said Akil Siroj, sudah tentu. Kemudian ada Rofi'i. Kemudian ada lagi Kiai Haji Syarif Dutskun juga ada di sana ya, mengawal pembangunan PIK 2 gitu teman-teman. Ada tuh, besok saya akan tampilkannya atau nanti di video selanjutnya, silahkan tonton aja ya. Jadi si wasi ini nggak tahu orang mana, bukan orang Banten tapi ngotot membela PIK 2 yang justru warga Banten itu menolak pembangunan PIK 2. Begitu. Dia orang mana sih kira-kira? Coba share komen di bawah ya alamatnya. Oke, sekarang kita akan simak seperti apa jawaban dari Mahesa Al-Bantani. Oke, Dukun Pelongo, saya jawab satu persatu kepelongoanmu ya. Anda berargumen tentang pemberitaan PJ Gubernur. Nah, saat PJ Gubernur didatengin oleh pendemo, jawabnya nggak tahu. Itu yang pertama tuh ya. Jadi PJ Gubernur, kita lawan dengan statement PJ Gubernur. Oke ya. Kemudian yang kedua tentang para ulama. Siapa ulamanya? Kiai Said, si Moki, orang yang bahkan nggak ngerti ikhfa idgham kau sebut sebagai ulama. Cak Opi, tiga tokoh ini bukan orang Banten semua, sama sekali nggak ngerti kondisi Banten. Bahkan bagusnya si Moki itu palsu. Paham? Maka wajar kalau dia tidak punya kepedulian terhadap rakyat Banten, karena ketubagusannya itu bagus palsu. Paham sampai sini ya? Oh, gitu. Kemudian ente tunggu sampai ngecut. Kalau nyali, lu naik di live gua. Tiap malam saya live. Lu kalau punya nyali naik, biar gua bongkar kepelongoanmu. Dan VT kamu panjang kali lebar sama sekali tidak menjawab kritikan saya kepada Pak Said Akil Siroj. Karena kritikan saya kepada Pak Said Akil Siroj menyebut lucu dan curang itu tentang Ihyaul Mawat. Lah ente mana ngerti Ihyaul Mawat, wong idgham aja nggak ngerti. Jadi sama sekali membela Kiai Said Akil Siroj nggak punya argumen, membela Kiai Said dengan keilmuan nggak punya. Cuma dukun kok yang nongol. Ayolah, mana murid-muridnya Kiai Said Akil Siroj? Mana malah nggak ada yang bela. Cobalah muridnya yang alim lah yang suruh ngebela lah ya. Nah, kalau itu dianggap tidak sopan, emang Anda mau ngemis adab tak? Ke saya pengen dihormatin, emong pembela PIK 2 saya sebut pengkhianat. Jadi mohon maaf, saya tak punya akhlak adab untuk para pengkhianat dan para dukun ustad macam kamu. Kamu mendukun, bukan dukun ustad. Sorry ya, kayak pengemis adab ngomong-ngomong adab. Karena bagi kami Anda juga tidak beradab kepada rakyat Banten. Ya, gitu. Masih punya nyali tak berargumen? Hayo naik di live saya. Bawa kiai yang alim tuh, suruh ngebelain Kiai Said soal Ihyaul Mawat. Ya, saya bedah isi pikiran kamu agar publik tahu kamu orang pelongo. Dukun pelongo. Nah, mungkin itu pemberitaan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Jangan lupa share, like, subscribe yang banyak ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.